Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadani. Saya dari PGMI 5D dan saya dari kelompok 13. Baiklah. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar evaluasi. Pertama, yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, kurikulum adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum pada dasarnya adalah suatu proses untuk mengecek keberlakuan kurikulum yang harus diberlakukan ke dalam 4 tahap. Tahap pertama, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Kedua, evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran yang meliputi metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu evaluasi terhadap efektivitas, baik efektivitas waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian yang keempat, evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Nah, selanjutnya, keterkaitan evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum yaitu penilaian terhadap kurikulum yang mencakup keseluruhan isi dari kurikulum, baik dari segi tujuan, isi, metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Nah, sedangkan pengembangan kurikulum ini adalah yaitu proses perencanaan dan penyusunan dari kurikulum. Nah, jadi evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum ini memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat karena dalam pengembangan kurikulum evaluasi ini sendiri sangat dibutuhkan karena evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan memberi masukan untuk pengembangan kurikulum dan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam dunia pendidikan. Nah, jadi kurikulum dan evaluasi kurikulum yang poin ketiga yaitu prinsip-prinsip kurikulum. Nah, adapun prinsip-prinsip kurikulum yaitu tujuan tertentu, yaitu program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang ditentukan secara jelas dan spesifik. Kemudian bersifat objektif, yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan yang ketiga bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Dan yang keempat yaitu kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Yang kelima, efisien, yaitu efisien dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menunjang dari kurikulum. Dan yang keenam yaitu berkesinambungan. Nah, poin keempat yaitu jenis-jenis strategi evaluasi. Adapun jenis-jenis strategi evaluasi, strategi pertama itu terdiri atas penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan. Yang strategi kedua terdiri atas pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Dan strategi ketiga terdiri atas pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam prosedur alat implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. Dan strategi keempat terdiri atas penentuan proyek yang telah dilaksanakan. Yang kelima yaitu prosedur strategi evaluasi. Adapun prosedur strategi evaluasi, yang pertama evaluasi kebutuhan dan feasibility, kemudian evaluasi masukan atau input, kemudian ada evaluasi proses dan evaluasi produk. Nah, poin ke 6 yaitu komponen evaluasi. Adapun komponen-komponen evaluasi, yang pertama penentuan garis besar evaluasi, kemudian pengumpulan informasi, organisasi informasi, analisis informasi, pelaporan informasi, dan administrasi evaluasi. Nah, yang ke-7 yaitu proses evaluasi kurikulum. Nah, berbagai model desain kurikulum memerlukan berbagai cara evaluasi yang berbeda pula. Adapun proses evaluasi kurikulum, pelaksanaan evaluasi internal, kemudian rencana revisi, pendapat ahli, komentar yang dapat dipercaya, dan model kurikulum. Poin ke-8 yaitu rencana evaluasi kurikulum. Rencana evaluasi kurikulum itu menyangkut beberapa aspek pengembangan kurikulum, termasuk sejumlah metode dan teknik yang sering dipakai dalam bidang lain selain bidang pendidikan. Evaluasi tidak hanya menggunakan satu atau dua metode saja, melainkan berbagai metode evaluasi secara terpadu. Oke, baiklah.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar evaluasi kurikulum. Apabila dalam penyampaian saya masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum